Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Juwita Nathan Zaharani. Saya Intan Afriana. Saya Febrian Dexia Putri. Saya Nadia Julica Asri. Saya Febrian Salama. Saya Cikam Febriani. Dan saya Marcelia Ramadhani. Berikut kami akan menjelaskan perjalanan kehidupan kita. Yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh adalah alam di mana Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Tuhan, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, alam kandungan. Manusia akan berada di alam kandungan selama 40 minggu. Di alam ini terjadi peristiwa kesaksian dan perjanjian seluruh manusia yang lahir ke dunia, maka sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Selanjutnya adalah alam dunia. Setelah menjalankan perjalanan panjang di alam ruh, kita akan menjadi manusia yang siap menghadapi dan peluang dalam kehidupan dunia. Kehidupan kita di dunia ini adalah kanvas kosong yang kita tunggu untuk diwarnai dengan berbagai kisah dan pengalaman. Namun kita hidup di dunia ini tidaklah hidup tanpa arah dan tujuan. Kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan mulia yang harus kita penuhi, yaitu beribadah kepadanya dan meraih ridhonya. Sebagai umatnya, kita wajib menaati perintahnya dan menjauhkan larangannya. Dunia ini adalah tempat ujian bagi manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai potensi dan kelebihan, namun juga dengan kelemahan dan kekurangan dalam kehidupan ini. Manusia dihadapkan dengan berbagai godaan dan rintangan yang menguji iman dan kesabaran kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk menegaskan, yaitu menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Kehidupan ini adalah perhentian sementara. Kita akan meninggalkan dunia untuk kembali ke Sang Pencipta. Setelah alam dunia, kita akan ke alam kubur. Setelah menyelesaikan perjalanan di dunia, kehidupan selanjutnya yang akan kita hadapi adalah alam kubur atau barzah, yang artinya ini bukanlah tujuan akhir, melainkan persinggahan pertama dalam menuju keabadian dan tempat menunggu hari kebangkitan. Saat di alam kubur, kita akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya, hari kehancuran alam semesta. Hari kehancuran atau Yaumul Akhir dan bisa juga disebut sebagai hari kiamat merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan semesta di dunia. Semua yang ada di seluruh alam semesta ini hancur dan tidak akan ada satu orang pun yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Menurut kejadiannya, hari kiamat terbagi menjadi dua, kiamat sugrah dan kiamat kubra. Kiamat sugrah artinya kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra artinya kiamat besar. Arti dari hari kehancuran sama dengan kiamat kubra, yaitu kiamat yang sebenarnya. Seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah. Hal ini diterangkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, "Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam kubur." Setelah alam kehancuran ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, kita dibangkitkan kembali dari alam kubur dan kita akan disatukan kembali dengan jasad. Namun kondisinya berbeda, tergantung dari amalan yang pernah ia perbuat selama di dunia. Tentunya mereka tidak dibangkitkan kembali ke dunia, tetapi mereka akan dihidupkan di akhirat. Hanya amalan mereka yang dapat membantu di akhirat. Semua pahala yang dikumpulkan sangat berharga di akhirat nantinya.
Kebangkitan tersebut pun diawali dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Hal ini diterangkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan tiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Selanjutnya, Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia, jin, dan hewan yang telah melewati hari kebangkitan. Luasnya padang ini tak akan bisa dihitung. Semuanya akan tertampung berdesak-desakan di sini. Setiap manusia akan ditemani oleh 2 orang malaikat. 1 malaikat sebagai penggiring dan 1 malaikat sebagai saksi kehidupan selama di dunia. Malaikat ini akan menjadi saksi dosa-dosa yang kita perbuat. Sekecil apapun dosa itu, kita tidak akan bisa berbohong. Padang Mahsyar tertera dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. Penantian di sana akan terasa sangat cepat bagi umat yang bertakwa, dan terasa sangat lama dan panjang sekali bagi mereka yang melakukan banyak dosa selama berada di dunia. Selanjutnya adalah syafaat. Syafaat artinya pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Syafaat hanyalah didapatkan oleh orang yang ikhlas dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat tidak akan didapat oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Setelah syafaat, kita akan beralih ke Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan. Hari di mana semua amal dan dosa kita akan dihitung. Satu persatu manusia akan mendapat giliran tersebut dan tidak akan ada manusia yang terlewat pada hari tersebut. Di saat itu kita akan diperlihatkan dengan apa yang pernah kita perbuat selama di dunia. Semua aib juga akan dilihatkan seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang menghisap mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 hingga 26. Kemudian selanjutnya ada penyerahan catatan amal. Setiap manusia diikuti oleh 2 malaikat, yaitu malaikat rakib dan malaikat atid. Allah menugaskan malaikat rakib dan malaikat atid sebagai pencatat amal baik dan amal buruk. Setiap hari catatan amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 2 kali pada waktu maghrib. Dan di situ juga terjadinya pertukaran antara 2 malaikat terjadi. Maka dari itu, umat muslim dianjurkan untuk di dalam rumah. Namun di akhir nanti, semua catatan amal kita dari awal hingga akhir akan diserahkan untuk diperlihatkan seberapa banyak amalan baik dan amalan buruk yang telah kita perbuat selama masa hidup kita di dunia. Selanjutnya ada Yaumul Mizan. Setelah semua makhluk di bumi hingga lapisan ke-7 berkumpul di padang mahsyar, maka tibalah Yaumul Mizan. Pada saat hari penimbangan, setiap makhluk ciptaan Allah akan mengeluarkan buku amal perbuatannya selama hidup. Setiap amalan yang telah mereka lakukan akan ditimbang di hari itu, agar terlihat banyaknya amalan baik dan amalan buruk yang pernah kita perbuat. Semua aib dan dosa akan terlihat di sana, dan tak akan ada yang bisa mengubah ataupun meminta ampun kepada Allah. Jika lebih banyak amalan buruk, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Proses penimbangan Yaumul Mizan diterangkan dalam Al-Quran. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan atau yaumul hin itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Baiklah, selanjutnya ada telaga. Telaga Al-Kautsar diartikan sebagai telaga yang terletak di surga. Keyakinan umat muslim adalah bahwa ketika terjadi di hari pengadilan terakhir, saat orang akan dibangkitkan, mereka akan menjadi sangat haus dan sangat ingin meminum sesuatu dalam situasi yang sangat genting. Orang yang meminta air dari telaga Al-Kautsar, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Nabi Muhammad SAW diberikan
puasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggapi permintaan umatnya. Mereka akan diberi minum dari sebuah telaga yang bernama Al-Kautsar. Selanjutnya, surga. Bagi umat yang mampu melewati jembatan Shirathul Mustaqim akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat indah dan juga nyaman bagi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di surga tidak ada yang bisa menandingi keindahannya, dan juga semua yang tinggal di dalamnya tidak akan pernah merasa bosan. Hal tersebut diterangkan dalam hadis, Aku, Allah, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlihat dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Neraka adalah tempat bagi para pendosa akan disiksa di sana dengan api yang sangat panas untuk menebus segala perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi mereka yang menyesali perbuatannya akan sia-sia belaka dan tidak akan ada yang bisa diubah. Neraka itu sangatlah pedih dan menyeramkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.